Sejak dibentuk beberapa waktu lalu, Panitia Khusus Aset DPRD Kota Balikpapan terus bekerja. Dalam rangka penyelamatan aset daerah, sejumlah OPD pun diundang untuk rapat dengar pendapat perihal status aset daerah. Selasa 15 Juni 2021, rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan. Untuk diketahui, seperti tujuan awal dibentuknya pansus ini adalah agar terjadi pembenahan dan penyelamatan, serta kedepannya aset-aset daerah tertata dengan baik. Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Haji Haris, yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan itu, serta dihadiri anggota Pansus Aset dari Pantauan Nusa Utara TV, terlihat sangat prihatin dengan kondisi aset-aset Kota Balikpapan yang belum tertata baik. Beberapa anggota pansus yang hadir pun terlihat bergantian menanyakan tentang status aset-aset tersebut dan bukti kepemilikannya, baik dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diberikan kesempatan menjelaskan perihal aset-aset yang dimaksud. Ketua Pansus Aset Haji Haris saat ditemui Nusa Utara TV mengatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah minta diberikan waktu 1 minggu lagi untuk mempersiapkan data-data, karena data yang diberikan saat rapat berlangsung belum menjawab yang menjadi harapan pansus. BPKD meminta dia pendatanya minta diberikan waktu lagi 1 minggu. Oke, kita sepakati karena data yang diberikan ini kan artinya kita minta lebih dijelaskan mana yang berbentuk segel, mana yang tidak berbentuk, yang tidak ada sama sekali alasannya. Karena masih ada yang di tahun 71. Nah, sehingga dia meminta diberikan waktu 1 minggu. Nah, sehingga kita sepakati kalau begitu kita menunggu data barunya dia 1 minggu, berarti kita menunggu 1 minggu. Begitu dia kasih, maka kita akan menunggu kembali. Kita akan biarkan. Nah, seperti itu. Seru juga seperti kantor pos itu rupanya tempat parkirnya masih masuk. Ya, di dalam data situ kan ada berbunyi seperti kayak kantor pos. Makanya kan kita tadi kan meminta penjelasannya. Tapi kalau 471 kita bahas satu persatu ini kan repot. Bentuknya apa? Segel. Nah, kayak tadi rusuh Nawa, ya kan? Ada satu. Suratnya ada di mana? Tidak di BPKD, tidak di Perkim, katanya ada di Perusda. Nah, sekarang oke, yang kita tanyakan suratnya itu ada di mana? Apakah ada di Perusda? Seharusnya kan BPKD yang pegang. Nah, gitu loh ya. Nah, makanya dia minta waktu 1 minggu. Dia akan memberikan lagi kembali data yang benar sudah jelas gitu loh. Seperti makam tadi ada beberapa makam, salah satunya makam Ya itu Kristen sekarang tadi. ini kan saling tunjuk menunjuk. Ya kan gitu. Saya baru dulu Perkim bukan namanya Perkim. Ini begini. Ya, nah, dia cuma tahunya melaksanakan aja. Nah, Contohnya tadi seperti makam Kristen yang di Singlet itu, apa sudah diserahkan ke Ya. mereka untuk mereka ya makanya itu tadi BPKD dia hanya bilang dia hanya mendata. Segelnya ada. Akhirnya kan kalau 471 udah clear kan? Kalau segel. Nah, jadi dia mendata dulu kembali. Yang sama BPKD itu ada berapa? Yang sama dinas OPD lain itu ada siapa? Seperti itu. Nah, hari ini Perkim sama apa Perkim yang- sama BPKD. Kan gitu, makanya kan kayak salah satu kayak kantor pos tadi kan ada datanya kan. Nah, itu di mana tahu statusnya? Tak punya pencode. Nah, sertifikat ada di mana? Atau segel ada di mana? Ada di pencode. Nah, nanti setelah itu semua rangkum 471 ya kita kan memeriksa segel ini kebenarannya ada atau tidak, kan begitu ya. Nah, contoh 5 pengembang tadi ya, 5 pengembang sudah diserahkan. Apa yang dia berikan PSU-nya? Contoh di pasar BP. Siapa yang pegang sertifikat BP sudah diserahkan? BPKD bilang dia tidak ada pegang. Nah, kemana nih? Sama siapa? Dinas Perdagangan? Atau Dinas Perdagangan? Kita akan manggil. Kalau dia bilang tidak ada jual, sama siapa? Maka nanti akan kita panggil tim verifikasi. Nah, yang dipimpin oleh Sekda. Nah, mana nih sertifikat yang sudah diserahkan di BP? Sertifikatnya kan perlu itu kan? Jangan hanya mendata aja, tapi surat tidak dipegang kan repot ini. Tadi ketua di Balikpapan baru ya, yang ada lahan parkir mungkin yang sudah diserahkan. Tadi saya mengingatkan kepada Perkim, itu kasihan itu tamanmu yang ada di Balikpapan Baru.
Borogo di depannya ada taman, sekarang kok jadi bangunan. Nah, sekarang itu sudah diserahkan ke pemerintah kota. Tolonglah pergi ngeliat. Nah, kalau dia melewati batas lahannya pemerintah, taman dijadikan gedung, jadi kita akan tanggung sinar, Mas. Sampai mana sih batas kamu beli rukonya? Kan begitu ya? Nah, kalau memang tidak, kembalikan sesuai dengan fungsinya. Karena udah diserahkan loh ini. Iya kan? Nah, pasti turun ke lapangan, pasti kita akan turun. Nah, makanya dia meminta penundaan dulu lah, perbaiki dulu administrasi. Ini seperti itu. Nah, seperti itu. Haji Haris menambahkan Pansus bukan hanya ingin mengetahui aset daerah kota Balikpapan dari informasi atau data yang diberikan, tetapi juga akan mengecek langsung dan melihat fisik aset-aset milik pemerintah kota Balikpapan tersebut. Nanti akan keluar itu rekomendasi kan? Oke. Nah gitu loh. Oh ternyata kita yang memiliki lahan tersebut, kita punya hari itu adalah pengadaan pembebasan, kita bayar ya, kita beli lah ya segelnya. Kok orang yang tempati? Nanti kita turun ke lapangan. Langkah kita kemana? Kembalikan. Nah gitu. Ya, jadi semua, memang dari hampir 800 lebih aset. Makanya tadi kita minta, ini kan pergi. Oh kami hanya tahunya surat-surat ada di BPKD. Berarti bagaimana kita pasti semua jawabannya hampir sama kan? Nah, makanya cobalah sama-sama bekerja sama, berkomunikasi. Dan begitu ya, tolonglah dijaga asetnya masing-masing. Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan Ketut Astana saat ditemui media ini usai rapat mengatakan bahwa OPD Perkim tidak memegang dokumen aset dan semuanya di bagian aset. Namun, sebatas data, Ketut Astana mengatakan akan membuat mengenai status aset tersebut. Dari Kota Balikpapan, reporter Nusa Utara TV melaporkan. Maksudnya kapasitas OPD ini kan tidak ada pegang mengenai masalah dokumen aset itu semua di bagian aset. Nah, pencatatannya kemarin yang ditanyakan itu saya kan hafal semua, itu detail. Hanya tadi kita bilang nanti kita akan buatkan semua statusnya apa, alasannya apa, sebatas data. Kalau dicari dokumennya ya di situ loh, itu aja. Jadi disinggung ini Pak, ya apa? Serah terima PSU. Bukan. Pemakaman Kristen itu Pak, itu dikelola yayasan. Begini, kalau pemakaman yang kita kelola kebetulan sekarang semua pemakaman Muslim. Yang pemakaman di luar itu seperti Hindu, Protestan, ada yayasan yang mengelola. Walaupun kepemilikan tanahnya itu milik tanah Pemkot seperti yang di Kilo 15 itu. Apa namanya untuk pemakaman Hindu itu kan PHDI Hindu yang ngelola, yang membangun tanahnya, alasan tanahnya tanah Pemkot. Itu juga yang Protestan sebelahnya kan itu tanah Pemkot. Tanah Pemkot, kepemilikan Pemkot, tapi pengelolaan itu di atas lalu adalah yayasan. Karena yayasan di situ kan dia mengelola, dia membuat iuran juga kepada kepada yang warganya. Kan kita kan dari itu, kita kan memang didanai dari APBD. Dan kalau kedepannya mau kita disuruh ngelola, ya nanti kita berbenturan sama yayasan. Kalau iuran yang dimaksud tadi itu ada nggak kontribusi ke PAD Pak? Sementara enggak. Iuran tadi itu kan contohnya orang menggali itu kan di kita kan nggak ada tugas menggali. Tapi kalau disuruh menggali mungkin ya staf kita ya jelas dia minta gimana. Tapi kalau staf kita nggak banyak. Artinya saya dengar dari pengawas ya. Tergantung mau dikasih bisa. Nah kalau enggak. Jadi tadi Pak disinggung yang parkiran kantor pos itu, ini parkiran yang mana? Saya nggak. Oh itu bagian aset yang punya. Parkiran yang di depan kantor pos itu kan tanahnya Pemkot kan. Diolah parkir. Ya, mungkin termasuk kantor posnya kali ya. Karena itu masuk kantor pos, termasuk itu menjadi kawasan itu dikuasai Pemkot. Mungkin ya. Kalau RDP itu bagus kalau memang untuk
penyelesaian aset-aset yang bermasalah dalam artian baik terhadap surat-suratnya maupun dokumen lainnya supaya kita fokus. Selama ini kan kalau diserahkan pada OPD itu bukan, kita juga tidak punya kewenangan untuk aset, ya maksudnya surat atau segala itu kan semua dikelola. Makanya kita tidak ada anggaran untuk mensertifikatkan dana rusuk, makan, itu tidak ada. Kemudian nanti kalau memang nanti setelah ini diserahkan ke kita, secara ada penugasannya jelas ya kita. Tadi disinggung di dalam Pak yang parkiran yang ada di Balikpapan baru yang sudah di. Oh nanti itu masalah pengawasan aja. Nanti kita lihat. Karena itu sudah aset semua diserahkan. Aset semua diserahkan ke pemerintah kota, bukan ke Berkim ya, pemerintah kota. Nanti pemerintah kota penugaskan lagi masing-masing OPD sesuai dengan tupoksinya. Saya kan tupoksi saya kan taman. Saya kelola tamannya di situ. Jalan, nanti PU yang mau kelola bocor. Dari amatan Bapak ada nggak taman yang sudah diserahin ke Pemkot kalau dipakai mungkin Nanti seperti infonya tadi itu kita lihat dulu. Nanti kita cek sesuai dengan segmennya. Itu betul taman komersil kah? Atau betul taman memang kayak diserahkan ke kita? Oh, kalau data segede gitu kita nggak hafal kita mas. Kecuali kita kan di mana? Ada berapa Pak? Hah? Semua kita ketahui kalau saya dipercaya Tuhan tadi saya kan tak bawa rinciannya karena kita tidak tahu ini ya debit ini kan terhadap alas haknya, tapi semua sebenarnya aset-aset yang ada di kita alas haknya semua di aset. Oke. Makanya kita tidak sampai sejauh itu. Makanya kita bilang kalau gitu ya kita minta waktu lah, nanti kita buatkan. Tadi aja saya itu juga bisa jawab sebagian gitu. Kayak kuburan ini luasnya sekian, tapi asetnya, alas haknya apa? Nah, saya tanya dulu ke bagian aset saya gitu.